Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Jadi ini menyambung video yang awal kemarin, karena durasi yang tiba-tiba terputus. Ada cerita yang nggak selesai kemarin itu, bahwa kami bercerita tentang betapa peta dakwah itu ada. Tapi ya tidak berarti bahwa peta dakwah itu nyata, cuman ibaratnya mungkin pepatah lama, satu guru satu ilmu jangan saling ganggu, itu kan nasihat orang-orang tua dulu, bahwa saling menghargai itu ya penting. eh, Tentu ini tidak ada dalam rumus-rumus perhitungan matematika ataupun kaidah-kaidah tertentu, tapi kearifan-kearifan itu justru menjadi penting kadang kala ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Kurang lebihnya seperti itulah. Baik, di periode ke video yang kedua ini kami masih membahas tentang kronologis, melanjutkan. Ya, kami beraninya cuma bercerita tentang kronologis. Jadi kepada ibu-ibu jamaah ziarah ataupun calon jamaah ziarah yang tempo hari tertunda itu, video ini kami rekam adalah untuk panjenengan-panjenengan semua. Sekali lagi, kami hanya bercerita tentang kronologis saja. Ini loh cerita apa adanya, bahwa ini adalah cerita yang sesungguhnya. Mungkin cerita ini tidak menyelesaikan masalah, atau bahkan bisa jadi masalah baru. Tapi ya, kami merasa perlu berbicara agar menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan di video kemarin kan. Pertanyaan-pertanyaan tentang penasaran-penasaran di luaran sana lah. Lalu kenapa baru sekarang? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Kenapa baru sekarang cerita ini disampaikan oleh Kang Umam, gitu kan? Ya justru kalau kemarin-kemarin saya sampaikan, ya nanti malah justru dianggap menghalang-halangi, dan atau mungkin dianggap meruncing masalah supaya tidak jadi ziarah dan lain sebagainya, kan seperti itu. Justru saya khawatirnya di situ. Makanya walaupun bertahun-tahun, paling tidak ya dalam tanda kutip setahun lebih kayak gitu kan, ya kami pendam, sengaja kami tidak bicara apa-apa dalam rangka memuluskan niat mereka, ya, kayak gitulah. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, misalnya uang tiketku kemana yang 300.000, ya saya akan jawab, ya saya tetap bertanggung jawab dengan nilai uang tersebut. Ya, saya tetap bertanggung jawab, karena sebenarnya itu hasil musyawarah kayak gitu. Nah, gimana ya saya mau ngomong, sebenarnya itu hasil musyawarah, kesepakatan panitia sama-sama waktu tempo hari kami masih dalam kebersamaan yang intens. Bahkan juga kesepakatan ibu-ibu kan kemarin,
Dan malahan saya bercerita juga kan kepada setiap saya prospek kepada menyampaikan presentasi dan lain sebagainya, itu kan saya sampaikan bahwa uang itu dalam bentuk tiket tidak bisa dicairkan kecuali nanti ada keputusan yang merusak, dalam arti me, menganulir menganulir hasil musyawarah kemarin. Nah, itu mungkin akan beda cerita, tapi justru saya dalam hal ini mempertahankan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Begitu ceritanya. Tapi bahwa uang itu ada, ya ada, nilainya ada. Begitu. Jadi kalau dalam bentuk apa, ya bentuk tiket. Jadi mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya sampai berlarut-larut seperti ini. Walaupun ini imbasnya kepada kami pribadi, ya tetap tetap saya bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Soalnya gini, kayak persampel sendiri sekarang ini kan ya lah yang mutu ya, dalam artian katanya masih ada, tidak hilang dan tidak mati, tapi ya gimana ya, memang memang tidak ada lah kan. Sejak rutinitas kami kemarin itu kan programnya ialah program maulid sampel dan dilaksanakan setiap 8 sekali 36 hari berputar, jadi satu kali berkegiatan bersampel. Programnya ialah maulid berjanji, maulid tiba, maulid berjanji lah. Ya gara-gara ini juga yang kenapa tidak berjalan itu, ya salah satunya gara-gara keadaan ini. Yang bikin nggak enak itu kan ketika kegiatan ini tidak dilaksanakan, ya mereka nggak ada yang bertanya lah, kenapa selapanan nggak dilaksanakan kayak gitu. Malah ada satu, setelah 2 bulan berhenti kan, berhenti gara-gara keadaan yang tidak mengenakan ini, ada satu yang bertanya pun kelihatannya justru bukan bertanya dalam tanda kutip konfirmasi, tapi malahan ngorek ngorek apa sebenarnya yang terjadi. Satu bukan anggota sampel ring 1, bukan, malahan anggota panitia ring 1 itu malah bertanya untuk apa first sampel, katanya kan, kalau tidak resmi dan kalau tidak didaftarkan di apa, di Kesbangpol, secara kelembagaan dibuat resmi. Kalau cuman kumpul-kumpul kayak gini untuk apa, katanya kan. Ya saya ya termasuk orang yang kaget pertama kali dengar seperti itu. Betapa betapa enggak ya, kenapa baru sekarang mempertanyakan, selama ini kemana, bahkan sampai ziarah, ke sampai ngobrol berulang-ulang, sampai rutinan berjalan 24, pokoknya 20 kali kayaknya, nggak nyampe deh, pokoknya 20-an kali selapanan, mungkin sekitar itulah. Artinya ya sudah lumayan konsisten lah dalam hal ini.
tiba-tiba ada ustadz-ustadz yang datangan belakangan, tapi buat poros lain itu ya sudahlah, kita kan seperti itu ya. Yang jelas ziarahnya yang kali ini sudah terlaksana, walaupun saya ditinggal ya enggak apa-apa, kasihan lah, dibelain kasakusuk, sliding sana sliding sini, nanti kalau enggak jadi ziarah kan lah kami pulau kayak yang kenal, istilahnya seperti itu. Silakan saja. Dan sekali lagi alhamdulillahnya saya tidak sampai berbuat yang lebih, walaupun saya bisa berbuat lebih. Balik ke masalah ziarah itu, kalau mau dilanjutkan mungkin nanti akan ada obrolan berikutnya kalau memang mau dibubarkan. Tapi saya dalam tanda kutip pokoknya saya itu ikut Bu Nyai lah, seperti itu. Kalau Bu Nyai bilang bubarkan, bubar. Ya, kami kan awalnya kan memang sengaja hikmat untuk ibu muslimat kan. Untuk ibu muslimat, kami itu organisasi yang abal-abal. Jadi ya sesuai arahan yang organisasi yang benar-benar saja kayak gitu. Alhamdulillah, pokoknya secara umum ya kami tidak mengganggu. Sekali lagi malah saya beri ruang seluas-luasnya. Kami bahkan keluar dari beberapa grup yang mereka kuasai. Ya, itu grup itu diisi banyak orang, padahal grup sekedar bisik-bisik antar kami saja, dan tahunya di add banyak orang. Ya Ustadz datang belakangan loh, mau menguasai grup. Ya dari situ saja kan kita sudah nggak cocok. Ya, jadi kami keluar dari grup tersebut untuk supaya mereka punya waktu dan kesempatan untuk membicarakan tentang ziarah lebih banyak daripada kami ada di dalam grup situ. Mereka mau bicara kemudian canggung-canggung, pakai nyindir-nyindir kayak gitu, sudah kami sekali lagi dalam rangka memberikan ruang kepada mereka, memuluskan perjalanan mereka, seperti itu. Kenapa saya katakan saya ditinggalkan? Ya saya punya bukti banyak kronologis lah. Sekali lagi yang saya ceritakan ini kronologis ya, kronologis dalam arti tidak menjustis siapapun, tapi kronologisnya ada. Gitu. Termasuk saya katakan saya ditinggal itu gini. Sebenarnya ini cerita nggak penting, tapi mungkin supaya jelas pandangannya. Yang kami katakan di grup ziarah kemarin bahwa air zam-zam ini jadi saksi betapa intinya kami ditinggalkan, seperti itu. Dan biasanya tuh kalau orang balik umrah itu kan teman-teman dekat itu pada datang. Teman-teman dekat pada datang, kemudian minimal ya nyicip air zam-zam. Minimal. Ya, soalnya kami sendiri juga memang yang kami sisakan air zam-zam itu untuk mereka-mereka teman-teman yang saya anggap teman, tapi ternyata ada beberapa teman saja yang datang, dan kecuali mereka-mereka ini, itu anehnya kan. Itu salah satu kronologis. Kemudian ada lagi tentang nomor telepon supir daripada Thalia Indah ini, yang supir
bis Thalia Indah ini kan. Ya, kenapa ketika mau pengen tahu nomor supirnya Thalia Indah ini, kok enggak berani tanya sama saya secara langsung? Ini kan jadi pertanyaan, kenapa harus lewat orang lain? Ya, orang lain malahan ya silahkan tanya sama Kang Umam situ. Akhirnya ya memang enggak susah kalau cuman hunting nomor Thalia Indah itu nggak susah di beberapa promo, di beberapa promo-promo medsos itu ya ada semua. Tapi kan itu terjadi, maksudnya ketika nanya nomor supirnya Thalia Indah kok enggak langsung sama saya, apa saya enggak punya nomor HP, apa saya enggak ada, susah dihubungi, apa saya terlalu jauh untuk didatangi, ya kan. Nah, itu salah satu kronologis juga. Sekali lagi saya bercerita tentang kronologis, tidak bercerita dalam tanda kutip jas ke siapapun. Apalagi yang kekurangan jamaah kuota kemarin, kemudian saya dengar-dengar itu kan target dari 40 itu baru 35, kemudian banding harga, siapa saja yang mau ikut lewat jalan belakang nanti kita usahakan ongkos ya, kalau kalau kita dianggap teman kan artinya ya basa-basi lah, Kang ada kuota kosong nih, kuota kosong sampean bayar separuh aja lah, kayak gitu kan ada basa-basinya. Ya bukannya berharap pengen diajak, enggak, kalaupun diajak mungkin ya kita nggak punya uang, tapi kan dalam hal ini saya katakan saya ditinggalkan teman itu ada kronologisnya gitu. Ya itulah pokoknya, ada kurang lebihnya barangkali kalau saya bercerita ini terkesan tendensius, terkesan ngadu domba, terkesan cari masalah, terkesan yang buruk-buruk, ya silahkan, itu mungkin keteledoran kami, tapi bahwa saya sebatas mengabarkan kronologis, itulah keadaan. Jadi saya harap dengan kejadian ini ya, semoga segala sesuatunya nanti berakhir dengan baik. Kalau pihak-pihak tertentu ingin memberikan penjelasan dari sudut pandang saya, maksudnya mau membantah sudut pandang saya ini, kami silahkan datang saja, kami juga tidak kemana-mana, selama ini juga tidak kemana-mana, kenapa harus menghindari saya kayak gitu kan. Silahkan datang saja, atau ya itu tadi, saya juga masih nomor telepon yang lama, nomor HP yang lama, artinya ya itulah. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan kepada siapapun ya, kepada siapapun yang ingin cross check atau apa, atau konfirmasi tentang keadaan ini, tentang hal apapun, mau bertanya apapun, bolehlah hubungi kami di nomor HP saya. Silahkan nanti kalau perlu saya buat video seperti ini ya kami buat video lagi, mungkin ada step-step yang kurang penjelasan atau ada bagian-bagian yang
terputus dari cerita kronologis ini, nanti kami akan jelaskan. Jika perlu di video, ya kami video lagi. Atau jika perlu hanya dijawab dengan melalui WA, ya kita jelaskan. Tapi atas semua hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar, penyimak, penonton kami di kesempatan kali ini, atas kepedulian menyimak ini butuh kepedulian ini. Kalau nak menyimak durasi panjang PJJ ini kan ya sudah, intinya atas segala kekhilafan, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma fiqhil haqqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.